Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Devi dan teman saya Hafidatul Qomaria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sindrom nefrotik. Definisi dari sindrom nefrotik atau SN adalah penyakit glomerulus berupa kumpulan gejala yang terdiri dari proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia. Proteinuria masif adalah keadaan ditemukannya protein dalam jumlah besar di urin. Dikatakan proteinuria masif pada orang dewasa jika kadar protein dalam urin lebih dari 3 gram per 24 jam. Yang kedua yaitu etiologi. Minimal chain disease atau MCD merupakan penyebab sindrom nefrotik pada sekitar 90% anak di bawah 10 tahun, sekitar 50% sampai 70% anak yang lebih tua, dan 10% sampai 15% orang dewasa. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari sindrom nefrotik. Yang pertama, proteinuria lebih dari 3,5 gram per hari. Yang kedua yaitu hipoalbuminemia. Yang ketiga yaitu edema sampai anasarca. Yang keempat yaitu hiperlipidemia. Yang kelima yaitu lipiduria. Patofisiologi. Proteinuria dianggap sebagai kelainan primer pada sindrom nefrotik. Mekanisme terjadinya proteinuria diduga akibat proses imunologi. Secara histologi, glomerulus itu terdiri dari 3 lapisan dari dalam keluar, yaitu endotel, membran basal glomerulus, dan lapisan epitel yang disebut podosit. Lapisan podosit dan lapisan membran basal glomerulus dihubungkan dengan tonjolan prosesus yang merupakan bagian dari lapisan podosit. Kerusakan pada salah satu lapisan ini dapat menimbulkan proteinuria. Namun, kerusakan pada podositlah yang paling sering menyebabkan proteinuria masif. Selanjutnya yaitu penata laksanaan medis. Terapi medikamentosa merupakan salah satu bagian penting dari tata laksana holistik kasus anak dengan sindrom nefrotik atau SN. Sebagian besar pasien dapat mencapai keadaan remisi setelah mendapatkan terapi steroid. Namun, berbagai penelitian dilakukan untuk menetapkan regimen yang paling efisien dan efektif akibat angka kejadian relapse yang masih tinggi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, ajarkan dan dukung konsep nutrisi yang baik dengan klien atau orang terdekat klien dengan tepat. Yang kedua yaitu monitor asupan kalori makanan harian. Yang ketiga yaitu ajarkan metode farmakologi untuk menurunkan nyeri. Yang keempat yaitu lakukan pengkajian nyeri yang komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Untuk